Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di kesempatan malam hari ini di segmen Cermal. Saya sapa untuk seluruh subscriber yang baik hati yang sudah bergabung bersama saya, sudah join, sudah ikut berpartisipasi berpartisipasi untuk berkembangnya channel ini ya. Untuk yang sudah like, subscribe, komen, support, baik yang ada di grup Rumah Orang Baik ataupun yang di Instagram. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk sudah mulai beristirahat. Selamat bekerja untuk yang sudah mulai bekerja. Mungkin ada yang nontonnya ini juga di siang hari, juga saya ucapkan selamat siang. Intinya di segmen Cermal ini mudah-mudahan bisa jadi teman tidur buat kalian yang sudah mungkin lagi mulai beranjak tidur, habis kerja, seharian lagi capek, lagi selonjoran, menikmati suasana malam, ya kan? Lagi ngelamunin sesuatu, berbayang-bayang, ya ngebayangin, aduh capek juga ya kerja hari ini, capek juga ya hari ini mesti ngapain, lagi tiduran, lagi geletakan, ada Cermal, sambil nonton Cermal, sambil mikirin hari ini apa aja, terus ngapain aja, kira-kira evaluasinya apa sih, apa yang harus saya perbaiki, kayak gitu-gitu kan. Pasti kan kalian punya evaluasi diri ya. Jadi hari ini tuh aku kerjanya apa sih kurangnya, hari ini tuh apa sih yang perlu saya perbaiki, kayak gitu-gitu ya. Selamat beristirahat untuk yang sudah mulai beristirahat di kesempatan malam hari ini, khususnya yang ada di Indonesia, sudah mulai beranjak untuk lebih ya mengelonggarkan otot, merilekskan badan untuk menikmati kesendirian, menikmati kelelahan, menikmati suasana malam yang sunyi gitu ya. Lagi di kamar, lagi geletakan sambil dengerin Mas Tulus cuap-cuap. Saya sapa untuk seluruh subscriber yang baik hati yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang belum, yang baru masuk, silahkan boleh dibantu untuk di subscribe, kemudian dihidupkan tombol loncengnya, dan juga di like, subscribe, dan juga komen gitu ya. Untuk yang ada di Papua, Kendari, kemudian Makassar, Sulawesi, Palu, terus yang ada di Surabaya, Jakarta, Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Banyuwangi, Madura, terus ada Semarang, Kediri, Klaten, Tulungagung, terus ada Wonogiri juga, ada yang dari Tegal, Cilacap, tanpa terkecuali. Selanjutnya ada yang dari Bandung, Cianjur, Sukabumi, Jakarta, Bogor, terus Cikampek, Cikarang, Bekasi, subhanallah banyak banget pokoknya yang seluruh Indonesia. Yang di Lampung ada Mas Wijayadi, terus ada Mas Ilham yang di Mesuji, terus ada di Waikanan juga, halo Waikanan dan Sukabumi, Kota Bumi, sorry, di daerah Lampung juga, Jambi, Bengkulu, Padang, kemudian Medan, ada juga di Medan, dan Polewali Mandar belum saya sapa. Siapa lagi ya? Pokoknya semuanya deh, kalau misalnya ada yang tidak tersapa, saya minta maaf sebelumnya. Jangan tersinggung, jangan baper. Karena kan terkadang saya sebelum live itu saya ketik di grup, ayo siapa yang mau disapa, gitu-gitu ya. Kalimantan, Ibu Srihatun, dan juga Mbak Evi, Mbak Nana, semuanya yang ada di Kalimantan. Terus Stella, Stella yang di Semarang bersama Bapak juga di sana ya. Stella bukan nama asli ya guys, tapi sekarang dipakai nama buat dia. Stella apa gitu kemarin ada Sitinya pokoknya, tapi dia pakai nama Stella karena dia senang banget bergabung di grup kita, bukan berarti gitu dia gabung di Cermal jadi namanya sekarang Stella gitu ya. Terus yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang tanpa terkecuali, maaf saya tidak bisa sapa satu-satu, kalau misalnya ada yang terlewat mohon dimaafkan ya. Kemudian yang ada di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, kemudian Sydney, Hong Kong, Taiwan, Taipei, Macau, Jeddah, terus Bahrain, ada Jerman, ada Sydney, Aussie, terus Mbak Asri di mana Mbak Asri? Mbak Asri Los Angeles. Pokoknya semuanya yang sudah subscribe, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga ada sesuatu yang bisa kalian ambil dari channel ini. Untuk yang sudah curhat-curhat, untuk yang sudah berbagi sama saya mohon maaf untuk yang belum terjawab.
Mohon kesabarannya untuk menunggu. Jadi untuk kalian yang mau dekat sama saya, boleh langsung di follow Instagramnya di bigtulus_bp2. Di sana kalian bisa mau gabung di grup. Gabung di grup WhatsApp, banyak teman, banyak bertukar pikiran di situ boleh. Kemudian kalian mau curhat sama saya boleh. Nanti DM-kan saja di Instagram, ada nomor WhatsAppku di bio ya. Nanti langsung cari nomor WhatsAppnya, disimpan, kemudian Mas Tulus, saya mau dimasukin di grup, nama saya Andre dari Tulang Bawang misalnya, kayak gitu-gitu aja ya. Terima kasih banyak. Oh, yang dari Rawajitu juga banyak ya pendengarku, ternyata pemirsaku banyak yang dari Rawajitu, dari Gedung Aji, Rawapitu, terus Pidada, Ipil, Gunung Tiga, Wonoagung, semua yang ada di Rawajitu tanpa terkecuali. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberikan kemudahan sama Allah. Saya berdoa selalu untuk yang sudah subscribe channel saya, baik yang ada di luar negeri, TKW, TKI, dan juga para pekerja migran di luar negeri. Untuk yang ada di Indonesia sudah subscribe, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kesehatan selalu, diberikan kesabaran dalam menghadapi masalah hidup, kemudian diberikan umur yang berkah barokah, dan yang pasti juga dilimpahkan berbagai macam rezeki dari segala penjuru. Amin ya Allah. Hari ini Cermal bakal ngobrol live by phone lagi dengan seorang perempuan hebat, perempuan luar biasa. Asalnya dari Boyolali, Solo sana, daerah Solo, daerah Jawa Tengah. Beliau memiliki anak berkebutuhan khusus. Kita akan coba langsung terhubung dengan beliaunya. Oke. Saya akan langsung coba telepon saja mbaknya, kira-kira mudah-mudahan sih masih bisa ya. Masih bisa untuk terhubung sama kita. Tadi sih pamitnya bisa, kita ngatur waktunya susah karena beliau memiliki anak yang berkebutuhan khusus, yang harus diawasi, yang harus diperhatikan, dan yang harus diurus. Jadi ketika sudah bangun, susah, kebetulan anaknya sedang tidur. Mudah-mudahan diangkat nanti ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, halo, waalaikumsalam, Mas Tulus. Dalam dengan Mbak siapa di mana, ngapunten? Ini sama Mei. Mbak Mei di Boyolali. Di Boyolali. Mbak Mei, aku tadi sempat cerita sedikit sama pendengar, sama yang lagi nonton sekarang, kalau aku pengen telepon ibu yang luar biasa karena beliau ini memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Sebenarnya sekhusus apa anaknya sampai? Umurnya berapa, Mbak? Makasih sebelumnya Mas Tulus ya. Saya boleh cerita di sini di apa namanya ini? Di Cermal. Mas Tulus. Di Cermalnya Mas Tulus. Terima kasih sebelumnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai anak umurnya 5 tahun. Anak ini itu sangat disayangi sama Allah dengan cara yang spesial karena ditakdirkan berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus ini ya kalau berkebutuhan khusus tapi ternyata si adik ini dia berkebutuhan khusus disertai faktor dalam tanda kutip yang wallahualam ya, itu masih yang percaya. Tapi memang selama ini saya yang ngasuh sendiri, saya nggak bekerja, berkerja, memutuskan untuk mengasuh adik. Itu mempunyai apa ya, kayak sensitivitas pada ini, hal yang orang lain nggak bisa lihat. Mungkin seperti Mas dulu waktu awal kali kita berkomunikasi, saya konsultasi sama Mas Tulus, ini podo Mbak sama kayak cilik aku dulu kayak gitu. Iya, ini si adik ini sering mengamati sesuatu itu dengan serius. Dan netonnya Rafa sama aku sama ya Mbak yo? Iya, sama sosok dan katanya si weton itu sangat dicintai makhluk yang tidak dilihat sama orang normal. Dan Rafa ini katanya ya dihilangkan pun efeknya cuma seminggu. Sama. Aku dulu mama aku sampai habis banyak buat ngilangin itu. Aku tapi enggak terlalu delay ini. Oke, aku tanya detailnya dulu ya Mbak ya. Ya, monggo. Jenengan umurnya sekarang berapa? Saya sudah tua, saya selalu
sekarang 37 tahun. Sekarang Kebetulan 37 tahun belum. Aku lo cuman kita selisih 7 tahun tok. Belum Mas Tulus tua. masih muda. Itu masih perawan. 37 itu Ya. masih perawan. Pekerjaan Mbak sebelumnya apa? Saya sales marketing. Sales Saya dulu di Jakarta juga. Saya di Lampung juga, Mas. Saya pernah di Lampung loh. Di Lampung. Oh. Saya Jadi di Tanjung Karang. di Tanjung Saya Karang, dekat Mas ini. Wijayadi kantornya di Tanjung Karang tuh dia. Saya dekat ini, dekat Rumah Sakit Abdul Muluk di Abdul situ. Muluk, iya Saya benar. Di kota itu mah. Oke. Terus di kotanya. bekerja dari kapan? Dari waktu gadis atau memang sudah punya anak? Belum, setelah lulus kuliah saya bekerja lah, pindah-pindah saya dari makanya di Bogor, terus di Lampung, Jakarta, lamanya di Jakarta itu dipindah-pindah area. Lalu menikah umur berapa? Menikah umur sudah ini ya, sudah berumur banget setelah menikah. Umur pokoknya 5 tahun sebelum ini, bang, saya nikah langsung, alhamdulillah dapat Rafa itu. Oh gitu. Jenengan maaf tadi namanya siapa? Lupa aku. Mei. Mbak Mei. Oke. Mbak Mei. Terus setelah menikah kenal suami di mana? Itu kenal suami dikenalin. Dikenalin sama temen. Jadi dijodohkan? Bukan. Dicomblangin? Sama temen. Iya, dicomblangin. Tapi suka, cinta? Ya, namanya orang ini ya, orang mencari pasangan gitu. Dulu saya bertemu karena sudah berumur, nah kalau orang dusun itu umur segitu tuh nanti dikatain sial segala macam. Itu saya menganut ini Witing Tresno Jalaran Soko Kulino itu saya ini. Oh, jadi saya jalanin dulu baru cintanya nanti. Terus umur sampai dengan Mas selisih berapa jauh? Tua yang mana? Jauh. Suami saya tuh terpaut 11 tahun apa ya? Suami jenengan berapa? 11 tahun sampai 12 tahun. Berarti suami jenengan udah 40? 49. Nah, suami jenengan udah 49. Kemudian menikah memang dasarnya Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Nantilah cintanya, yang penting nikah aja dulu daripada jadi omongan tetangga gitu. Ya. Dengan background masing-masing kan. Betul. Dengan masa lalu yang nggak usah di flashback lagi. Dan saya waktu itu ya memang nikah ya karena tujuan saya memang menikah, punya anak, berkeluarga, seperti itu Mas. Seperti kebanyakan. Suaminya sebelumnya kerja apa? Suami dari dulu wira swasta. Wira swasta, terus jenengan dari dulu juga sales itu tadi? Saya sales marketing kebetulan di apotek. Kerja di apotek saya. Oke, jadi tadinya sebelum keluar Rafa, sebelum lahir Rafa, masih bekerja dua-duanya? Setelah menikah, saya kan pindah kota, jadi saya resign dari pekerjaan. Terus menikah langsung adalah diparingi. Terus mau kerjaan lagi kan, itu sudah nggak tadinya mau ya cari-cari kerjaan entah part time atau full time itu sudah nggak bisa, memutuskan buat full jadi ibu rumah tangga. Full jadi ibu rumah tangga, terus suaminya jenengan yang kerja gitu? Ya, satu aja yang bekerja. Oke, suami kerja apa saiki? Suami dagang jualan. Dagang ya jualan gitu. Jualan apa Mbak? Jualan bubur ayam. Bubur ayam. Sampai sekarang masih cukup, alhamdulillah. Cukup, dicukup-cukupi. Cukup kalau insya Allah kalau rezeki itu cukup. Karena semakin merasa kurang nanti kurang terus. Kalau udah cukup kalau saya merasa cukup. Karena
Alhamdulillah banyak yang bantu juga, Mas Tulus. Alhamdulillah. Ya Allah. Jadi Banyak yang bantu juga. Mbak sementara di rumah saja, suami yang bekerja, dibilang cukup, Iya. alhamdulillah sudah berkecukupan. Terus kondisi sampean dengan suami bagaimana posisinya? Kan memang cari sampean mau Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, berarti kan ada beberapa proses yang sampean tidak lalui dengan dia kan, langsung hajar bleh kayak gitu aja. Nah terus sekarang kondisi keluarganya bagaimana? Iya, ya saya ya inilah kalau berkeluarga itu kan harusnya punya visi dan misi ya. Yang sama. Di situ visi dan misi yang sama. Dan kalaupun terjadi masalah itu pasti dari kedua belah pihak, bukan dari salah satu saja. Dari kedua pihak itu yang pasti ya kalau ada masalah ya pasti salahin suami dan istri, nggak bisa salah satunya. Itu saya sadar benar karena ternyata apa ya, berumah tangga itu ya gampang-gampang susah. Apalagi dengan dalih yang Witing Tresno Jalaran Soko Kulino gitu kan, sedangkan kita belum tahu sifat dia sebelumnya kan? Iya. Ya gimana ya? Terkadang dulu saya memilih tuh karena saya tuh orangnya kolokan. Kalau Manja. kata orang Jawa, kolokan itu gampang ngambek, tapi gampang lecari. Betul. Tapi gampang ngambek. Jadi orang itu kadang males gitu karena kolokan banget sih gitu kalau orang bilang itu. Sampean ki wonge baperan, sensitif parah. Iya kolokan. Terus? Kolokan. Ya kayak gitu. Terus akhirnya dengan suami posisinya bagaimana sejak menikah? Baik-baik aja, ada konflik atau gimana? Selalu ini. Saya suka menyelesaikan masalah dengan cara komunikasi dua arah. Tetapi kecenderungan yang saya jalani sekarang itu suami cenderung diam. Cenderung diamnya gimana? Diamnya itu kalau diajak komunikasi diam, lebih cenderung suka ngobrol sama orang lain daripada masalah rumah tangga di rumah dengan istrinya. Tapi sebelumnya maaf, jadi, keluarga besar itu menerima? Menerima. Nggak ada masalah toh, maksudnya sama-sama wis lah emang udah jodohnya, nggak ada pertentangan dari pihak laki-laki dan perempuan toh? Kalau dari keluarga saya nggak ada. Dari keluarga laki-laki ya baik-baik saja sih. Karena kan suami itu yatim piatu. Posisi saya menikah sudah nggak ada orang tua. Tinggal tapi saudara. Saya masih tinggal saudara, keluarga berah. Gitu, Mas. Jadi kondisi ini piye? Baik-baik saja kah? Ya gimana ya, karena masalahnya ini nggak bisa menyamakan pendapat. Alasannya apa? Maaf sebelumnya. Sebelum ada Rafa itu memang sudah tidak ada kecocokan, memang sering berantem, apa gara-gara ada Rafa? Enggak, sebelum Rafa pun itu sudah ya, kesamaan pendapatnya sudah sulit. Saya orang yang terbiasa menyelesaikan persoalan dengan cara komunikasi. Mendingan diomongin lah, ada apa-apa tuh mending diomongin kalau sampean. Dan saya orangnya tipenya nggak bisa sembarangan orang saya cerita. Saya biasanya orang yang saya pilih itu saya cenderung cerita. Tapi jangan misalnya orang yang tidak saya percayai, itu saya bisa cenderung tertutup orangnya saya. Tapi kalau kita punya masalah rumah tangga, saya lebih baik saya cerita sama partner hidup saya gitu. Saya cerita, di situ saya pengennya nyelesain masalah. Kamu kok
nggak suka sama saya, omong no gitu. Jangan diem aja, Apa nanti sih di yang luar. dibenci, diomongin lah apa gitu. Intinya itu belak-belakan aja. Kalau pengen punya masalah tuh pengen diselesaikan secara baik-baik dengan bermusyawarah. Iya, Lalu, iya bener. Saya dapati jauh dari ekspektasi saya. mm-mm, Saya nggak mendapati itu karena dalam arti sekufu itu nggak bisa, nggak saya dapat. Dalam arti sekufu saya punya pemikiran seperti ini. Sebenarnya kalau di dalam agama kan istri nggak boleh ngatur. mm-mm, Tet- eh, tetapi gini, saya dalam ini ya istri itu punya hak ngomong, punya hak bicara. mm-mm, Saya Nabi Muhammad SAW aja mendengarkan cerita istrinya gitu. Beliau yang Nabi aja mau mendengarkan cerita istrinya mm-mm, gitu. Tetapi yang saya rasakan di kehidupan rumah tangga itu, mm-mm, ketika persoalan saya mau apa ya? Saya mau mengeluarkan unek-unek itu, mm. diajak ngobrol tuh nggak enak, nggak bisa chit chatnya itu nggak bisa timbal balik. Maaf Kadang tuh sebelumnya, suami Muslim si toh? suami suami cenderung malas menimpali, malas ngedengerin sambil tidur, terus habis itu udah bablas tidur gitu. Mm-mm, Terus ntar antar terjadi ketika dia bertanya, loh kan sudah saya jelasin, waktu itu kamu dengerin nggak gitu. mm-mm, Loh, kalau terjadi masalah lagi, loh waktu itu kan saya sudah ngomong gitu. mm. Kayak itu terus. Jadi kesulitan komunikasi. Oke, nanti saya jelaskan. Komunikasi Saya sudah menangkap sifat sampean. Saya sudah menangkap. Lalu suami ibadah nggak? ibadah. Oh, Sholat tetap sering. rajin, 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 rajin. rajin ya. Tapi kenapa nggak Iya. ada komunikasi enak ya antara suami dan istri ketika ya sama-sama dekat dengan Allah kan ya, sama-sama dekat dengan maaf Mbak siapa tadi? Mei. Mbak Mei. Mbak Mei tinggal di Boyolali, keluarga besarnya di situ. Iya. Di kanan kiri ada keluarga, ada ibu, ada bapak, atau jauh orang tuanya? Enggak. Udah ikut suami. Jadi orang tua di mana? Di rumah beliau. Di mana, daerah mana maksudnya? Di dekat ini privasi orang tua enggak ya? Saya takut di ini dekat Mas Tulus tahu lah, dekat bandara. Iya maksudnya Dekat kan, bandara. maksudnya sama-sama di Boyolali toh. Bandara kan Boyolali kui. Iya, dekat bandara. Oh gitu. Tapi jenengan agak berjauhan dari orang tua, ndak deket, ndak sebelah-sebelahan gitu kan? Enggak, Oke. iya. Tadi jenengan bilang, oke lah kita sudah tahu jenengan menikah dengan usia yang sama-sama sudah matang, bahkan suami sudah di atas jenengan. Terus kemudian setelah menikah itu memang tanpa dasar apapun, dasarnya memang setelah aku nikah, witing terus jalanan suku kulino, aku mau nikah memang niat pengen beribadah, pengen punya keluarga utuh seperti orang lain. Nah kemudian sampean kan tadi cerita juga soal Rafa. Nah Rafa ini kan anak yang luar biasa ya. Allah kasih kelebihan, Allah sayang sama Rafa. Sejak kapan sampean sadar kalau Rafa itu maaf punya kelebihan khusus? 1,5 tahun. 1,5 tahun dari segi medisnya 1,5 tahun dari segi medis kok ada loncatan perkembangan Rafa. Gimana loncatannya? Oke, kita jelaskan dulu ya Mbak. Nanti takutnya anak sampean itu berkebutuhan khusus, orang bilangnya indigo atau indera keenam. Jadi saya jelaskan kalau Rafa anaknya Mbak ini adalah autisme. Betul ya Mbak? Betul. Nah, jadi maksudnya yang kita bilang berkebutuhan khusus tuh itu. Nanti dipikirnya, tadi kan dibilang yang pertama sama kayak saya, nanti dibilangnya anak yang Mbak itu indigo segala macam. Jadi kita jelaskan dulu. Oke, 1,5 tahun sampai sudah menyadari kalau si Rafa memiliki kelainan, lalu apa yang Mbak alami? Dan ini didukung dari laboratorium, dari tes. Nah, itu berlanjut kan terus maksud saya perjalanan medisnya dari 1,5 tahun saya sudah ngulik ini anak kenapa kok
apa perkembangannya itu kok loncat-loncat begitu kan. Gimana sih Mbak yang dirasain apa? Jadi ini buat pelajaran juga untuk ibu-ibu yang punya anak yang di rumah. Apa tanda-tandanya? Anaknya gimana? Loncatnya gimana? kurang responsif terus ininya nggak melalui proses merangkak, dia langsung jalan. Oh, jadi kurang responsifnya diajak bicara deh gimana? Waktu kecil kan biasa orang Jawa itu, orang semua itu kan biasa punya anak bayi kan dililing, dililing Rafa itu kurang kurang responsif. Tetapi ketika ada dengar iklan di TV itu kan agak keras kan. Itu iklan itu dia suka langsung mendekat, berarti itu saya ini pendengarannya nggak apa-apa kan. Nah itu tidak bisa begitu, tidak bisa menyimpulkan seperti itu. Rafa nggak ada apa-apa kecuali didukung dengan laboratorium. Kemudian kan ke dokter lagi kan, tidak tempat harus pokoknya kuliner dokter, tidak dokter. Rafa dirujuk ke laboratorium telinga, ternyata Rafa telinganya nggak apa-apa. Cuma kemampuan berbicaranya belum. Jadi cara ngomongnya piye Mbak? Ngomongnya piye? Atau gimana? Atau nggak jelas? Ngomongnya itu dia kalau minta sesuatu dia ini, misalnya dia minta ini ya susu botol, dia ke dapur megang kremos isi air panas itu sama kotak itu gitu. Jadi dia itu sebenarnya mau memahami kalau susu itu dibikin dari ini. Tapi dia untuk berbicaranya agak susah. Susah dan narik aja, narik baju, narik. Oh, jadi nggak ada komunikasi secara, sorry, kalau dia gerak sih dia gerak, dia ngasih tahu, iki loh mas tak gelemi. Cuman kalau untuk berbicara, mas susu ma itu enggak. Enggak. Lalu setelah ke dokter diperiksa kuping, ternyata telinganya nggak masalah. Selain itu gimana? Sampan bisa paham setelah dokter memvonis, oh anaknya jenengan tuh autis misalnya. Itu kapan? Usia 3 tahun, sudah melewati beberapa assessment, beberapa assessment dari dokter, dari pakarnya, dari psikologi terapi klinik ya, psikologi kliniknya bilang kalau orang itu didiagnosa autisme disertai terlambat bicara. Tetapi kecenderungan itu ringan, dulu itu ringan. Tanpa tantrum yang berlebih. Tantrum itu ngamuk mukulin kepala itu. Tanpa ngamuk yang berlebih. Akan tetapi sekarang di waktu usia Rafa 5 tahun, tantrumnya tantrumnya itu berat banget sampai berhari-hari bukan. Dari Kamis sampai Sabtu ini kan Rafa tantrum terus gitu, mukulin kepala terus. Jadi sangat sedih ya. Saya jadi ibunya. Diagnosa dokter sebenarnya penyakitnya apa? Autisme. Hanya itu saja. Tidak ada gangguan lain, misalnya sarafnya begini, entah apa gitu. Oh iya, dulu kan telinganya normal, disertai harus CT scan. Dengan catatan harus CT scan, tapi saya belum kasih kan, karena masih kecil itu. Itu saya nggak kasih sampai sekarang, belum saya CT scan itu belum cek otak itu belum. Tapi otaknya, maaf, kepalanya sering dipukulin Mbak? Iya, sering dipukuli, sering banget, bahkan hitungan detik apa ya. Itu alasannya kenapa kok? Apa sih gara-gara apa sebelumnya dia bisa tiba-tiba mukulin kepalanya, marah atau apa gitu? Ya itu kalau Rafa itu, kalau ditelisik dari situ itu kan kalau ilmiahnya dia mengalami problem behavior, mengalami ini kan, mengalami apa ya, problem behavior, tingkah laku yang bermasalah. Ada sesuatu yang pengen dia lakukan tapi tidak tersampaikan, atau dia kesal?
Dia bener, dia itu kalau Rafa itu kalau apa namanya pengen sesuatu tuh kekeh, pengennya diikuti kekeh, jadi dia tuh nggak bisa ditolak. Sama kayak Kekeh. aku dulu kayak gitu. Bener, jadi sifat kita hampir ada kesamaan. Lalu akhirnya dia karena dia jengkel dipukulin kepalanya. Iya, Sampai detik ini Saman belum pernah CT scan. Belum. Kenapa Mbak? Alasannya apa? Masih saya skip karena ya masalah ini hemat pemikiran saya sendiri itu saya skip dulu kan. Anaknya satu nggak koordinatif. Diajak ke rumah sakit tuh dia ngamuk bakalan. Dia itu dulu pernah apa namanya demam berdarah aja, diambil darahnya aja singgu cengiwang limo itu. Iya, karena ada sesuatu juga di badannya ya. Nggak boleh gerak sama sekali ya. Dan itu kan sebenarnya itu aman itu kalau di apa dunia dokteran itu aman dilakukan buat anak karena untuk meneliti penyakit yang di kepala bisa kasih. Oke. Tapi belum nggak sih. Maaf sebelumnya Mbak, aku agak lebih jauh lagi. Untuk segi biaya, Mbak gratis BPJS atau gimana? Kalau saya pribadi, saya kan juga sakit. Saya menggunakan BPJS, saya peserta BPJS. Tetapi kalau buat anak itu sulit Mas, ngurusnya susah. Kalau saya kesusahan ribet gitu. Kalau buat Rafa cenderung ini umum. Rafa itu pasien umum, Rafa itu. Kalau saya pengguna BPJS. Saya itu pengguna BPJS. Kenapa nggak diurus Mbak? Kenapa Rafa nggak diurusin BPJS? Apa namanya? Pendukungnya harus banyak banget untuk di rumah sakit yang memadai fasilitas seperti terapi, kebutuhan khusus itu kan nggak semua rumah sakit punya. Itu pun kita masih join sama ini ya swasta untuk terapinya itu. Saya rasa kalau misalnya di satu daerah tuh pasti ada satu rumah sakit yang memang memadai sebenarnya. Misalnya Jawa Tengah ada rumah sakit apa kayak gitu-gitu kan? Yang paling besar itu lengkap di situ. Tapi ngurusnya itu susah sekali. Harus pendukungnya berjenjang apalagi kayak Nafa kan nggak bisa diajak seperti itu. Harus ketemu dokter A, diperiksa dulu, nanti ke dokter B, diperiksa dulu, baru bisa ke rumah sakit yang dituju gitu. Itu sulit sekali Mas saya. Mbak pernah tahu rumah sakit yang di Jogja nggak, yang internasional itu? Rumah sakit apa? JIS ya? Betul, JIS apa JIS gitu? Jogja International Hospital kalau nggak salah. Nggak boleh sebut merek Mas. Nggak apa-apa, ini kan YouTube saya mah nggak terlalu terkenal. Itu kayaknya internasional ya. Saya rasa bukannya lengkap di sana. Enggak, rasa itu kan untuk swastanya ya. Kalau Rafa yang di rumah sakit pemerintahnya. Oh gitu, iya. Kalau yang itu kan tadi rumah sakit swasta ya. Ya, Rafa yang di Jogjanya. Di umum. Umum. Nah, Rafa itu di situ sebenarnya dapat tiket 2 bulan terakhir setiap hari. Tapi karena saya luar kota, kan harus in the cost di situ. Oh, berarti jenengan dari Boyolali ke Jogja gitu? Iya. Karena kan harus kos. Sebenarnya udah dapat tiket cetok itu Rafa. Ini terapi tiap seminggu 2 kali di Jogja selama 2 bulan. Lalu maaf sebelumnya, bayarnya gede nggak sih Mbak walaupun jalur umum itu? Jalur umum rumah sakit pemerintah kan RSUD segala macam kan itu. Pembayarannya bagaimana? Kalau terapi ya sudah jadi rahasia umum. Kalau anak berkebutuhan khusus itu tidak murah Mas. Oke. Dari terapinya, dari perawatannya itu tidak murah. Lalu dari biaya sampai sendiri tercukupi?
Enggak, banyak yang bantu. Banyak yang bantu. Oh, dari keluarga kah atau komunitas? Dari keluarga. Dari Keluarga keluarga dia. besar dan sampean, ya Allah, alhamdulillah. Aku mikirin Ya, gitu loh iya. Mbak, aku sendiri susah, tapi ketika aku melihat jalurnya itu, makanya saya ungkil satu-satu kan, tak ongkek-ongkek sitok-sitok, biar aku paham. Maksudnya, jadi Kalau ternyata berobatnya di Jogja, bukan di Boyolali. bukan, tapi kalau pemerintah sebenarnya menganjurkan untuk anak yang berkebutuhan khusus itu memakai BPJS karena Mm-mm. itu bakalan mahal Bakal dan mahal dan lama. panjang, lama. Karena adik itu tidak kooperatif untuk berobatnya, Mhm. kan dipilih dari orang tua kan demi anak nggih, Nggih, opo dilakoni. betul Jadi betul betul. nggak usah itu dilakoni seperti itu, tapi karena untuk the cost kayak gitu kan kosnya gede banget, jadi diurungkan niat Mas itu, Rafa itu. Nggak Kenapa toh Mbak? jadi. Alasannya keuangan? Alasannya itu sebenarnya saya mau Hmm. mau the cost, tapi sementara suami harus bekerja, terus saya di sana gitu. Sebenarnya itu saya sudah bertekad bulat loh, Kayaknya tapi Jogja kurang Solo mendukung. itu ndak terlalu jauh ya Mbak. Bisa bolak-balik ya. Tapi kurang mendukung ini loh Mas. Padahal itu sudah bagus banget di situ tuh, dapat tiket itu udah bagus. Itu Itu bagus pun orang banget. perjuangan. Naik Itu udah Pramek. perjuangan. Yang rumah sakit umum yang dekat kampus bukan? Iya, ya di Iya, situ. itu bagus loh Mbak. Itu rekomendasi semua orang loh. Sebenarnya kita sebutkan rumah sakitnya juga kan nggak masalah. Syukur-syukur nanti ada yang nonton, Allah kasih jalan jenengan lewat video ini, kita nggak pernah tahu loh Mbak. Allah kasih jalan, nanti tiba-tiba ada pemerintah yang terketuk, ya Allah itu Mbak, itu anaknya deh. Karena sekarang begini Mbak, kalau kita boleh milih, emang kita mau punya anak begitu? Nggak mau. Kita pengen punya anak yang perfect, yang sempurna, wes seperti anak-anak yang pada umumnya. Gitu toh. Jadi selama ini Iya, untuk keluarga sendiri, maaf, sering membantu keluarga besar. iya sering membantu, sering banget, Suami sering pripun? membantu. Suami rezeki, maksudnya dari segi keuangan pelit nggak? Atau memang bantu atau tidak? Apa memang coba buat makan tok? Saya takut ini Mas menyakiti keluarga besarnya. Loh, ngomongnya apa enaknya Mbak? Kalau saya lebih baik terbuka apa adanya supaya mereka tahu apa yang jenengan rasakan gitu loh. Bukan cuman apa istilahnya, bukan hanya sekedar cuman ngomong kemudian nggak ada itu omong kosong gitu loh. Maksudnya jenengan ada apa? Kan uang itu kan nggak sedikit yang kita butuhkan dengan jangka yang panjang, anak khusus. Jadi gimana kira-kira kalau udah kayak gitu? Ya, gini ya harusnya kalau saya sih ya Mas, saya tuh mikirnya gini, Hmm, kalau dari pihak keluarga ada yang mampu, hmm. Rafa itu membutuhkan pertolongan ya berupa pertolongan yang real. Real, Itu. baik-baik itu moral material memang sedang butuh lah ya. Kalau Rafa itu kan nggak ini ya, nggak butuh obat, dia Heeh. butuhnya terapi, butuhnya Betul, betul, terapi. betul. Bu Yowa di ini ya, diwujudkan dalam ini ya, dalam wujud itu. Mm-mm. Kalau Oke. Mas terang saya orang kesehatan, Mm-mm. saya masalahnya adik itu saya nggak buta-buta banget. Mm-mm. Saya kurang lebih ya paham lah banyak Mm-mm. ini, Lah, banyak tahu. pertanyaan saya sekarang adalah, jenengan belok-beloki membelokkan tadi pertanyaanku. Suami membantu biaya pengobatan anak apa enggak? Membantu aja. Membantu nanti kalau nanti itu membantu Rafa juga yang biaya yuk ayah Bapak kalau bapak Lalu dia terjun secara langsung nggak untuk memegang anaknya? gini Mas, kalau gimana ya, pahamnya gini loh, kalau misalnya gini ya, anak autis itu harusnya didisiplinkan Betul. seperti yang saya lakukan ya. Rafa itu gangguan sensorinya itu tinggi. Saya itu kalau disiplinkan ya apa
Kalau pagi pakai sepatu, karena untuk pakai sepatu tuh kakinya tuh risih, sulit banget dia pakai sepatu harus berbulan-bulan bahkan Baru bisa. setahun baru pakai sepatu. Ya Allah. Tapi begitu bawa jalan, pakein sepatu dong. Alah nggak usah. Kesuwen cah cilik we nggak pakai sepatu gak popo. Sedangkan Ya, kebiasaan itu membentuknya saja hampir setengah tahun baru terbentuk. Sekarang itu si adik itu pakai sepatu tuh nggak mau, pakai sandal jepit itu ya nggak mau. Jadi dia nggak pakai sepatu sama sandal jepit. Wong baju aja ya. Dia tuh suka kok wudo. Suka nggak pakai baju. Menurut dia panas, dia risih pakai baju. Gangguan sensorinya itu loh. Anak autis itu kan risinan. Anak itu, wong baju itu ya kalau misalnya ada itu loh yang ada barcode-nya yang di belakang itu loh, brand name-nya itu loh, itu aja ya harus digunting dulu biar nggak ini kan. Dan kalau anak-anak yang normal itu nggak apa-apa kan. Seperti itu kan biasa memang baju ada barcode-nya seperti itu. Oke. Lalu saya tanya tapi Mbak E jawab jujur. Sedangkan anak autis itu kan memang dia memang tidak bisa merasakan, dia memang nggak bisa sensoriknya nggak bagus, melihat warna nggak bagus, merasakan sesuatu nggak bagus. Tapi sekali lagi dia adalah manusia. Dia punya nurani, dia punya apa? Punya ikatan batin antara bapak dan anak, antara mama dan anak. Lah saiki anak ini kan perlu dirangkul antara bapak dan mamanya. Saya tanya, bapaknya sebenarnya menerima atau tidak memiliki anak yang maaf seperti itu? Kayaknya sih ini ya capek. Akhir-akhir ini capek. Sebelumnya gimana? Sebelumnya menerima? Kondisinya ya capek. Mungkin dalam hati kecil dia, oh ya ini anak karunia Allah, titipan Allah. Tapi ya mungkin psikologis manusia capek. Kok anaknya rebel terus gitu. Nangis terus gak kayak anak liane gitu. Kan kalau misalnya suami keluar itu kan juga banyak berinteraksi sama orang. Loh anak itu usia segini aja udah main sendiri, udah ditinggal bapak ibu ke pasar, bekerja, dia udah main. Jadi akhirnya psikisnya Mas ini juga terbentuk dari omongan-omongan orang itu tadi ya? Iya, benar. Gitu. Mungkin kecapean ini, ketahanan individual seseorang kan beda-beda. Terus antaranya menyikapi itu kan beda-beda. Tapi kan betul. Kalau seorang ibu itu kan karena itu alamiah kan terbentuk kan. Nggak bisa dibuat-buat. Naluri seorang ibu itu kan ini loh mencintai anak itu dengan dari berbagai situasi, walaupun tahu situasinya dia lagi sakit, lagi kambuh, itu nggak bisa. Yang namanya ke anak itu ya tetap tresnone itu nggak hilang-hilang. Nah, jadi masih itu jenengan bojone jenengan saiki bisa dibilang menerima tapi kurang legowo. Jadi masih gimana ya? Bisa dibilang mungkin aku ki terima tapi ini enek tapi nih ngono. Kayak gitu kurang lebih. Ya. Dan ini mungkin seperti yang sering dibilang sama suami saya. Kalau ada masalah rumah tangga itu diawali dari anak itu. Tanya kayak begitu gitu. Rumah tangga diawali dari anak, maksudnya piye gue? Kan kalau misalnya anaknya normal itu dia nggak bakalan bertengkar lah, awak dia nggak bakalan kayak gini. Tapi kalau anaknya koyo ngene terus awak dia itu padu gitu katanya gitu. Alasannya. Sebenarnya kalau saya nggak setuju, Saya juga nggak setuju. Anak nggak ada salah apa-apa. Disalahin, anak itu jangan disalahin. Nah itu jadi perbedaan yang besar. Ya berarti secara tidak langsung, secara fisik, secara psikologi dia tidak menerima anaknya dong.
Tapi kan yang menerima Mas, gak bisa disalahin juga. Sampean kenapa sih? Sampean itu ada sesuatu yang sampean tutupi, ada sesuatu yang sampean sedang tutup rapat itu. Sampean tidak melakukan. Anda ada takut. Nanti nek didengar sama ini sama keluarganya itu gimana? Kalau saya mendingan semua keluarganya tahu biar ngerti. Iki lo rasane ngurusi anak koyo ngene iki rumasane gampang. Gini Mas, yang jadi soal juga kadang kan menempati rumah induk Mas. Rumah induk kan bukan rumahnya sendiri ya, rumah peninggalan itu kadang gini. Kan tahu kan gini loh Mas. Ngasuh anak itu. Gini loh, anakku itu kan berkebutuhan khusus. Aku tuh nggak bisa membersihkan rumah kinclong. Walaupun loh, saya orang muslim, saya menjalani apa perintah Allah, saya tahu bersih itu sebagian dari iman. Ya tahu, tapi saya mau bagi waktu gimana? Anak saya tuh sampai jam 2 pagi aja dia belum tidur. Dari pagi ke 2 pagi lagi belum tidur. Dan terkadang kalau adik itu bisa melihat ya, kadang bisa itu kadang ketakutan. Mamanya mau pipis, tapi tidak bisa gitu loh. Mau mengharapkan saya membersihkan rumah, ngelapi kocok, kinclong, ya jangan harap gitu loh. Nah, sampean ngeluh soal kui, tapi sampean bercerita dengan mereka, iki lo kondisiku begini, sampean aja takut menceritakan itu. Takut, banyak takutnya saya. Jenengan merasa gini, sorry ya itu rumah, ya maaf ya Mbak, bahasa kasar kita numpang dengan keluarga besar dan masnya juga kurang agak respect ke sampean. Nah, sekarang dianggapnya jenengan tidak bisa bersih, kemudian jenengan dianggap begini, dianggap begitulah. Sekarang gimana dia mau mengerti, gimana mereka mau tahu kalau jenengan itu tidak membicarakan itu kepada mereka. Mbak, Mas, aku njaluk tulung sampean ngerti keadaanku. Anakku iki gak iso ditinggal blas, Mbak. Sampai jam 2 bengi posisiku ngene. Nah, itu yang perlu sampean jelaskan. Jangan sampean pendam sendiri. Akhirnya opo? Saiki saya lihat secara fisikly di otak sampean itu ada satu jin yang menguasai sampean. Ada yang nggak benar. Itu terbentuknya karena apa? Terbentuknya karena sampean itu memendam terus. Akhirnya dia menunggangi sebuah penyakit yang sekarang ada di badannya sampean, penyakit itu. Ayo. Emang saya mendem. Nggak boleh kayak gitu Mbak. Kalau saya pribadi, kenapa dari tadi tuh sampean udah cerita kan, sampean udah ngoceh soal Rafa. Tapi kan kalau saya nggak saya ladenin, saya korek dikit-dikit, Buat apa? Buat melegakan sampean, ben sampean lego. Sampean duwe masalah piye, duwe harapan opo? Piye sih seluk-beluke opo, yang perlu diperbaiki apa? Makanya saya mengorek sampean dari situ. Kenapa saya ada segmen ini, ada video tentang ini untuk khususnya untuk itu loh. Wong sing duwe perkara iki lho ben do lega, tidak terselesaikan pun tidak masalah. Setidaknya dia lega menyalurkan apa yang ingin dia katakan gitu loh. Iya, Mas. Agak susah berkomunikasi dengan sampean karena sampean itu tadi jenengan itu terlalu kolokan. Jenengan itu baperan orangnya. Susah, memang susah berbicara sama sampean. Aku aja harus ngegas. Sampean ingat kan? Aku kalau WhatsApp ke sampean harus ngegas dulu biar sampean paham. Tak gas, Mbak, begini loh, Mbak, begini. Berjalan baru paham kan? Saya enggak peduli jenengan tersinggung atau apa, tapi kan sebelumnya nanti, Pak, maaf ya Mbak, tadi saya agak terlalu kasar. Saya selalu bilang begitu kan. Karena apa? Karena jenengan kalau enggak ditembak, enggak didorong, jenengan enggak akan nembak. Cuman kalau enggak ditembak-tembakin jadi beban gitu loh Mbak. Aku mesake, aku berbolak-balik main ke sana. Si Landung aku suruh main ke sana, dia nangis pulang-pulang. Si Abdul aku suruh main ke sana, dia pulang nangis. Melihat kondisi rumahnya sampean tuh kayak kapal pecah katanya, jinnya banyak di rumah itu. Bener. Aku enggak memang kotor. Aku enggak bikin omongan, aku ngomong sendiri, ngomong apa adanya. Jadi aku sering nyuruh teman-temanku itu, bukan nyuruh tapi minta tolong, maksudnya coba sih kamu lihat itu si Rafa kasihan begini. Aku tahu cerita itu dari mana kalau nggak dari mereka.
Jamban sampean pernah saiki tak tekoni, demi Allah demi Rasul pernah nggak cerita soal rumah sampean ke aku sebelumnya? Belum. Belum. Ngomong nih bojone sampean jenenge ngene, aku iso nyekel kabeh to omongane dan bener semua kan yang saya sampaikan. Nah, kayak gitu loh, Mbak. Karena sebenarnya simple hidup ini. Hidup ini simple. Kita itu bisa melihat apapun yang mau kita lihat asal kita punya kemauan. Kita bisa melepaskan apapun yang makanya jawabanku sih, Mbak, kuat songgor aku kuat culno. Aku mik koyo ngono jawabanku. Soalnya sampean yo angel diomongi. Sama ndak berani, sama cuma ngomong tok. Selebihnya untuk mengkritik sama ndak berani. Itu sampean. Nggak berani. Akhirnya terpendam. Cerita karo aku mek entuk omongan, entuk semangat bar kuwi bubar esuk ngono meneh. Begitu seterusnya. Ya toh? Oke, bener. Sampean itu tidak diterima di keluarga besarnya Mas itu. Kok tahu? Jadi sampean jangan pura-pura depan saya. Oh iya Mas, sebenarnya mereka menerima begini. Nggak usah begitu. Enggak Mas, aku sedih ya. Mereka itu malu dengan posisi seperti ini. Wes duwe ibaratnya aku duwe adik IP kok koproh siji. Omah ra tau diurusi, omah wong tuaku, omah induk, omah nggon-nggon ngumpul kok lek pas bodo kok ora diurusi sing pertama. Kelorone amit. Kok ponakku kaya ngono rupane, wis wayahe mlaku kok ora iso mlaku, ngisin-ngisin ke wong tua. Kuwi dari segi mereka. Dari segi pandang keluarga besar sampean. Saiki uteknya dekne wong iki do mikir apa ora? Uteknya sampean yang cuma ngomongin mamanya Rafa itu mikir apa tidak? Yang dia urusin itu apa? Melebihin demit kalau kalian mau tahu. Rafa itu di tubuhnya lebih dari 100 jin kalau kalian mau tahu. Saudara-saudaranya jenengan. Ini aku ngomong karo bule-bule Rafa. Tenan, serius. Yang diurus Mbak ini, yang diurus Mbak Mei ini bukan cuma manusia satu. Hampir 100 jin di badannya Rafa itu. Itu yang terlihat nyata. Urung sing resek-resek macam-macam itu ada. Jumlahnya ribuan di badannya Rafa itu, Mbak. Nggak gampang. Makanya kan saya bilang apa, Mbak? Tugasnya sampean wis mek iso ngurusi. Kalau sorry, saya langsung klaim saja. Untuk tingkat kesembuhannya ada, tapi misalnya di persentase dari 100 mungkin hanya 20%. Lah berarti kan memang sudah tugas kita, toh? Sudah harus begini. Kenapa saya bilang begitu? Saya pengen Mbak itu semangat. Mbak itu lepas semua beban itu. Nggak usah kayak gitu. Saya kasih saran buat semua keluarganya Rafa. Buat nek sampean gak terima bocah silahkan. Gak terima mamae silahkan. Tapi tulung terima alesane. Ngopo kok wong iki dadi kopro? Ngopo kok ponakane sampean tuh begini? Bukan karena dulu mbaknya hamil, suaminya begini. Mbaknya hamil kena karma atau apa? Ndak, emang Allah sudah berkehendak seperti itu. Pikirannya dekne wong iki lho elek, Mbak. Dituduhnya saya terus Mas, dituduhnya saya yang bermasalah, dituduhnya saya yang nggak beragama, dituduhnya saya terus Rafa kayak gitu ya saya, pokoknya saya terus saya itu yuk bisa ngomong ilmiah tapi nggak didengar, padahal mereka orang-orang pinter semua Mas. Saya ngomong ilmiah dijelaskan secara medis, secara nyata mereka nggak paham. Diomongin secara gaib mereka tuh ngerti tapi mereka pura-pura nggak ngerti. Nih saya kasih tahu ke Mbak Mei. Rafa ini bukan karena karma dari siapapun. Dulu jenengan begini, jenengan lagi hamil misalnya masih tukang mabuk, jenengan lagi hamil masih tukang judi, jenengan lagi hamil masih nyerampang ayam terus gitu tuh. Itu tuh cuman mitos-mitos, Mbak. Semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kecil hati banget saya dia ngomong gini. Kenapa kayak gitu? Karena salah didikan saya. Didikan kepiye dari dalam perut tuh gimana kita didiknya kita emang tahu. Ya itu. Padahal mereka orang pintar semua. Ini ilmu turunan yang jatuh di Rafa itu jatuhnya dari keluarga besarnya Mase, bukan dari keluarga Mbak E. Gitu, saya bilang dikata Mas, tapi Masnya nyelai terus. Kenapa? Saya bilang begini apa adanya. Sekarang Arab nyalahke segi sampean ki segi apa? Sampean sing meteng, sampean sing ngeden, sampean sing toh nyawa kok.
Sampean sing ngurusi meneh saiki. Lah ini bocah nggak tahu apa-apa. Memang sudah waktunya Allah kasih jalan begini dijadikan ujian buat keluarga besarnya jenengan. Satu itu. Nggih. Kedua, ilmu yang turun, ilmu leluhur yang turun di Rafa ini bukan dari keluarganya jenengan, tapi dari keluarganya Mase. Ini dari segi pandang gaib saya. Nggih. Kula Jatuhnya. tertekan sih. Tertekan. Jangan mau tertekan, Mbak. Ngomong apa adanya. Kalau memang enggak, lah saya lek jenengan butuh saya, mendingan saya cariin orang. Saya cariin pembantu untuk bantuin saya. Kerjaan saya begini soalnya. Engko dhewe golek pembantu ngresiki omah kleru meneh. Walah, ngomong ngresiki omah dhewe enggak iso ngresiki ngene. Lah, Mbak. Mengke kleru wong. Ya Allah, Mbak. Kita itu berkeluarga kalau deket itu bau kembang, bau tai. Kalau jauh bau kembang. Makanya ra penake iki kuwi lho lek tinggal ning omah induk ki, tinggal ning omahe wong tua ki ra penake kuwi. Genah penake iki dhewe lunga sing adoh, ngontrak adoh saka keluarga. Ora nek sing weruh. Soalnya nggih ngeten masalahe Mas niku nggih seringnya yo nggih kelobong nopo omongane keng tiang Jawi niku malah diugemi, omongane bojone mboten diugemi ngoten lho Mas. Memang wis ra ndirasa piye-piye Mbak Ro sampean, makane dek kaya ngono. Kudune ya wis ki mau Gusti Allah sing anu. Ki bojone sampean ki ya dolanane aneh-aneh ki tak bongkar. Nek nonton ben ngerti sisan. Dolanane nopo Mas? Ya kuwi barang ngono-ngonoan barang ki dek ya gelem penasaran karo ngono-ngono kuwi. Napa nggih Mas? Barang-barang gaib dia punya enggak? Saya tanya jujur. Mboten ngerti kula iki. Dia pernah datang kemana-mana enggak? Nggih sering. Ya sudah. Soalnya nek pundi-pundi niku njatuhke kula. Kula jare sing dolimi mereka, sing dolimi itu orang. Rafa sing dolimi. Yalah. Dia dianggap si Rafa dianggap musibah, si Rafa dianggap aib. Padahal Rafa itu nanti yang bawa kita ke surga. Nggih, insya Allah nek anak kayak gitu sing iso meringankan hisabe orang tuanya itu ya anak yang seperti itu. Dia enggak tahu apa-apa soalnya. Enggak paham itu. Kalau sampai nggak paham beneran itu Rafa kan nggak kena dosa gitu. Dia tuh nggak punya dosa apa-apa, dia nggak tahu apa-apa. Jiwanya hanya sedang terikat dan sorry. Terikatnya itu tidak mudah lagi dilepaskan. Dan memang sudah kehendak Allah. Saman teko ning gone sapa wae untuk mengusahakan Rafa untuk normal seperti dulu itu sangat-sangat susah. Yang kita butuhkan sekarang apa? Sabar, ikhtiar. Mek kuwi tok. Nggak ada lagi. Sebenarnya support dari keluarga besar itu seharusnya dirangkul, harus di ini. Nah sekarang kalau memang jenengan dikritik seperti itu Mbak, mendingan ya diusahakanlah rumah tetap dirapikan. Tunjukkan ke keluarga kalau jenengan itu tidak seperti itu. Nggih, insya Allah. Tetap usaha harus ini. Suami itu ini saya buka sekarang. Kenapa suami susah ngobrol dengan sampean? Karena sampean wis kadung romet kedawan. Bener. Wih, tak kandani sampean. Kenapa? Makasih, Mendingan saiti jebret jedet. Mas, ngene lho Mas, ngapura ya Mas, lungguh sik ayo ngomong karo aku. Iki aku ngene lho Mas. Nek sampean kan enggak. Mas, saking bededete tapi jenengan harus robah itu. Makanya kan tadi saya bilang saya sudah tangkap soal sampean. Saya sudah baca soal sampean, saya sudah tangkap, nanti saya jelaskan. Saya tadi di awal ngomong begitu kan. Nah, ini yang pengen saya sampaikan. Ngomong iku nggak perlu kokean muter-muter asal penyampaiannya tepat, jebret nembak kena gitu loh. Jenengan ki ora mrembet kabeh. Ngomong ning iki terus teko ning dulure, ngomong ke dulure terus mrembet ning iki. Itu yang kurang baik. Ngaku ora kowe saiki? Aku. ngomong karo dukun tulus ya Bang kleru, kan aku dukun. Enggak gitu Mbak. Enggak, tapi itu yang bisa saya lihat, itu yang saya perhatikan. Gini,
Intinya saya sudah membaca betul. Jenengan tidak cerita tidak masalah. Saya tahu kalau suami jenengan itu sebenarnya tidak menerima. Keluarga besar belum bisa menerima. Sorry, ini bukan tidak diterima, tapi belum bisa menerima. Saya yakin suatu ketika Allah akan mengetuk pintu hati mereka untuk menerima Rafa, untuk mensyukuri adanya Rafa. Bukan dianggap musibah, bukan dianggap aib. Suatu ketika Allah akan berikan teguran kepada mereka. Mereka akan tahu ini. Rafa berakibat dari masa lalu dari orang tua mereka, bukan karena salah Rafa. Dan satu itu, kedua memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betul ya Mbak Mei? Nah, amin ya. Jenengan itu kalau saya rasa begini, mulai besok sing kira-kira dianggap keluarganya jenengan agak begini dirubah. Sesempet-sempetnya diselip-selipin. Lagi tidur nih sekarang, bersih Mbak, dibersihi. Golek-golek pembantu ya kleru meneh. Nggo mangan dhewe ibaratnya cukup-cukup nih. Golek pembantu. Wis ora duwe golek pembantu kok dikandakne tanggane meneh, dikandakne dulure meneh. Urung tanggane sampean. Kok ngertos Mas jenengan? Dukun Mbah Tulus. Aku lagi kok lagu banget jenengan ngomong tanggane sampean. Ngertos. Muga ngene, ndonga bareng-bareng Mbak, muga-muga di antara saudara jenengan itu ada yang menonton ini, ada yang menyaksikan ini dan setelah itu mereka tersadar dengan video ini setelah menonton ini. Tapi ada satu keluarga dari Mas ini support sampean loh. Siapa itu? Sinten ya, Mang? Ada satu orang yang mensupport jenengan nih dari keluarga Mas. Cowok napa cewek? Cewek. Keluarga intine Mas napa pun Jawi? Pokoknya dari keluarga Mas, ada yang suka mendukung sampean toh? Nggih. Ada satu orang yang sedikit ala wis bene dirungokne ae ala wis gitu loh, dia menyemangati sampean dengan cara seperti itu. Ada. Keluarga itu. Pokoknya dasare sampean ki piye ya? Sebenarnya yang dibutuhkan kan memang mengurusi Rafa ini dengan kesabaran. Kesabaran tinggi, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala satu. Tapi tonggone do kaya wedhus, bojone ya ranti pikiran, dulure ya kaya ngono kabeh. Jadi Bone niku ya Allah Mas, ngarep omah ya Allah. Ngopo? Ngarep omah Pak. Niku nggih Leng jeneng Rafa niku nggih diceluk niku diceluk ibune niku ping 50 mawon mboten mengo. Lah niku jare diundang niku teng Jawi to. Rafa sombong. Rafa tek sombong. Lah wong diceluk ibune wae mboten purun kok. Mboten sing kucel ku sing ngomong niku lho, Mbak. Ya niku piyai guru. Pinter iki kudune pinter iki yo ngerti keadaane. Oh iya, cah kae iki ngene. Oh iya, cah kae iki ngono. Besok lek dikai anak ngono kuwi terus ganti getun. Gusti Allah ki hati-hati lho sing mbok tandur ki mbok panen lho. Saiki ngene wae lho, Mbak. Ini kesimpulannya ya, Mbak ya. Saya tidak bisa berbicara apapun. Intinya saya minta jenengan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran selalu, dilimpahkan rezeki untuk mengurus Rafa. Nanti siapa tahu dari yang menonton video ini ingin membantu keluarganya Mas Rafa, mungkin mau bantu moral, material, silahkan hubungi saya di WhatsApp, nanti ada di Instagram. Jenengan mau kasih support buat mbaknya, kasih semangat, tulis di kolom komentar. Nanti jenengan bisa dibaca sama Mbak E. Mbak itu sebenarnya bergabung sama kita di grup orang baik dulu ya Mbak ya. Cuman mbaknya minta keluar ya. Soalnya ngomong anak repot. Tapi nek pas ngeromet karo aku dua wong gak repot ya. Ini loh Mas Tulus. Mangkane sesuk meneh dilongi Mbak, sifate kuwi dilongi rasa terlalu panjang lebar. Jangan terlalu panjang lebar berbicara, sedikit asal nembak. Aku lho lek ngomong karo sampean gor sithik, tapi sampean suwun lho Mas Tulus. Aku suwun tenan lho Mas Tulus. Kelingan ra? Lah aku ngomong lho mek rong kata telung kata sampean iso bebeki ngasih teko rong ember lek nangis.
itu yang perlu sampean pelajari. Itu yang perlu sampean pelajari. Menyampaikan sesuatu tidak harus misalnya goro-goro gelas pecah kok merembete, lah sendoke barang sampean senggol kok. Jadi terus ngene. Sing ngrungokne iki geting, Mbak. Yang dengerin itu jengkel akhirnya. Karena jenengan menyampaikannya tidak hanya dengan satu yang ingin Anda sampaikan. Merembet kontindi kaya nggo bensin. Itu yang perlu dirubah. Kalau kata orang Medan merepetnya kau, gak bolehnya kayak gitu, Mbak. Dan aduh ngotok-ngotokmu kata orang Medan. Nggih, pokoknya kesimpulannya seperti ini, jenengan memang harus bahagiakan hati, kemudian terlebih terbuka lagi dengan suami, kurangi merepetnya terlalu panjang, terus jangan dengerin omongan tetangga, jangan dengerin omongan saudara. Kalau memang harus begini ya diperbaiki pelan-pelan. Insya Allah enek waktu kok, Mbak, gak mungkin gak enek waktu. Memang mesti enek waktu nih, jenengan sambil jualan online sambil apa kan pasti ada waktunya nanti ya. Nah itu agak diseimbangkan dulu pemikirannya. Lek jenengan rodok mumet kuwi mergo enek jine ning kepalane sampean kuwi kok tak tuari kok kene. Nanti jenengan sambil mandi air garam ya, Mbak. Nggih. Mandi air garam, air anget. Ada salah kata. Maaf kalau ada salah kata, Mas Tulus, terima kasih banyak. Ini mau ditutup teleponnya. Nggih, Rafa wis ungkek-ungkek. Oh iya wes. Nanti kalau mau nonton lanjutnya nonton di YouTube aja ya, Mbak ya. Nanti saya bikin untuk jawabannya, kesimpulannya. Siap. Terima kasih, Mbak Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Mbak Mei ini pribadi yang saya sih sudah lama ingin bongkar ini ya, tapi saya tidak pernah ngomong sebelumnya dengan beliaunya. Saya pura-pura, iya Mbak Mei, gitu. Karena kebetulan dia sudah telepon, sudah ini saya bongkar sekalian. Jadi sebenarnya kasihan, di sisi lain kasihan melihat keadaan Mbak Mei yang seperti itu, keadaan Mbak Mei yang keadaannya seperti itu dengan jangka yang agak sedikit terlalu panjang menghadapi cobaan ya. Anak yang begini, keluarga yang kurang mensupport. Apa sih yang kalian rasakan? Apa yang kalian ingin sampaikan? Silakan ketik di kolom komentar. Semangat buat Mbak Mei mengurusi anak, maaf, yang autisme yang sudah dari kecil, sekarang sudah di 5 tahun dengan kondisi psikologis yang hancur. Suami tidak mensupport, kemudian keluarga mengatai begini-begini, rumahmu jorok begini. Memang betul kondisinya begini. Kalau memang mau dibersihkan sih, mudah-mudahan setelah dibersihkan nanti rumahnya Mbak ini tidak penuh dengan jin, karena rumahnya itu jin semua, guys. Keluarga besarnya dulu pernah melakukan sesuatu. Jadi buat Mbak Mei dan Mas, sekarang begini saja. Jenengan memiliki anak, memiliki anugerah dari Allah, mendapatkan anugerah dari Allah dengan mendatangkan Rafa ke keluarga sampean. Itu anggap saja sebagai dosa di masa lalu, dan saat ini menjadi penebus dosa sampeyan berdua. Ayo dirangkul. Ayo berdua sama-sama diurusi, sama-sama dimuliakan anaknya. Supaya apa? Bertukar dengan surga. Jenengan kan dulu sudah pernah melakukan salah, Mbak E juga pasti pernah melakukan salah. Tidak ada manusia yang tanpa dosa, tidak ada manusia yang lurus 100% itu tidak ada. Makanya sekarang karena Allah lagi ngasih ujian ini buat apa? Buat mengurangi dosa sampeyan berdua di masa lalu. Hingga ketika nanti sampean sudah berhasil membenarkan posisi dengan Rafa, jenengan semua sudah merasa dosanya berkurang karena Allah sudah membantu itu. Nah, itu yang perlu sampean pikirkan. Tidak perlu mikirin kenapa Rafa begini, dari ilmu leluhur kek, dari siapa kek, dari apa kek, itu semua tidak perlu jenengan pikirkan. Itu tidak bisa jadi patokan. Segala sesuatunya kalau sudah menjadi kehendak Allah, kun fayakun. Gusti Allah karep yo kelakon. 1000 jalan dia bisa menguji kita, 1000 jalan juga Allah ngasih jalan keluar buat kita. Jangan pernah takut, jangan pernah ngalah, jangan pernah kalah dengan keadaan, jangan pernah kalah dengan kesabaran. Ayo terus semangat, terus perjuangkan. Oke, teman-teman semua di sini kita minta supportnya juga buat Mbak Mei. Kasih semangat Mbak Mei supaya lebih semangat lagi mengarungi kehidupan. Tulis di kolom komentar. Kemudian kalau memang kalian ingin berkenan, ingin membantu, bisa langsung kunjungi WhatsApp saya di Instagramku di bigtulus_bp2. Nanti di sana ada nomor WhatsApp yang bisa insya Allah saya sampaikan apa yang ingin kalian sampaikan kepada beliau, gitu ya. Silahkan untuk yang mau berkeinginan membantu, pengen tahu rasanya jadi Mbak Mei itu seperti apa, pengen ngobrol langsung, boleh nanti langsung hubungi saya saja. Tidak ada yang bisa saya sampaikan lagi, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak Mbak Mei sudah mau berbagi ke saya, berbagi ke kita pengalaman yang luar biasa.
Mudah-mudahan setelah ini kita doakan buat Mbak Mei menjadi lebih sabar lagi. Keluarga besarnya yang kurang mensupport semoga menjadi berbalik bersupport. Mensupport Mbak Mei, terus suami yang agak sedikit keras kepala lebih dekat dengan Mbak Mei lagi, lebih mensupport lagi Rafa dan juga Mbak Mei. Amin ya Allah. Dan nanti saya akan kerjakan secara diam-diam untuk membantu Mbak Mei supaya yang di kepalanya itu agak-agak bisa saya cubit, saya ambil nanti ya. Karena saya kasihan melihat keadaan yang seperti itu dengan kondisi yang luar biasa parah. Kemudian dia ditambahin lagi dengan sesuatu. Itu sebenarnya dia sendiri mengizinkan ya. Kita akan cabuti rumput di rumah Mbak Mei kapan-kapan. Nanti kita akan bersama-sama berdoa, mudah-mudahan kita berdoakan untuk Dek Rafa diberikan kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kelancaran untuk orang tuanya dalam mencari rezeki, amin. Diberikan ketabahan untuk orang tuanya, amin. Dan dijadikan posisi-posisi yang tidak baik tadi semua dijadikan baik sama Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik ada khodam, ada jin yang mengganggu Rafa dari ilmu leluhur, dari siapapun itu yang coba dilemparkan untuk Rafa, mudah-mudahan Allah mencabut, mengizinkan untuk pergi dari tubuhnya Rafa dan Rafa kembali menjadi seperti sedia kala, amin. Setidaknya dengan posisi yang stuck, dengan posisi yang normal saja gitu ya. Saya Tulus mengucapkan terima kasih banyak karena sudah 1 jam lebih 9 menit kita sudah bergabung ngobrol-ngobrol sama Mbak Mei, bercerita, kemudian sudah berbagi kisah, berbagi semangat. Mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa kalian ambil, ada beberapa hal yang bisa kalian semangati di sini ya. Oke, untuk yang mau curhat ikut bergabung via telepon live by phone, baik kalian dimanapun kalian berada, bisa langsung DM di Instagramku di @bigtulus_bp2, langsung inbox aja, Mas Tulus saya pengen telepon dong, pengen ngobrol langsung dong, saya punya pengalaman ini, monggo saya tunggu. Like, suka bisa di like, tidak suka bisa di dislike, mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah kita ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Saya Big Tulus mengaturkan terima kasih banyak. Insya Allah selalu sehat, selalu berkah, selalu diberikan rezeki yang melimpah, amin ya Allah. Yang sudah subscribe terima kasih banyak, untuk yang belum, yang baru join jangan lupa dibantu subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.